Bab 127, Master Menara Hijau 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Malam itu, seorang tamu tak terduga tiba di Red Tower of Magic. Karena jika saya mengirimkan kabar tentang niat saya untuk berkunjung, saya yakin Anda akan menolaknya. Aku Master Menara Hitam, Balzac Lutbert. Melepas fedora hitamnya, Balzac tersenyum pada tuan rumahnya yang tidak ramah. Eugene dan Lovelian tidak membalas senyuman itu. Sudut bibir Lovelian menurun dan Eugene memiliki ekspresi ketidakpuasan yang lebih mencolok di wajahnya. Meskipun reaksi mereka terhadap kehadirannya agak keras, Balzac sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Apa tidak apa-apa jika aku masuk? Atau yang lain, apakah Anda ingin keluar jalan-jalan dengan saya? Balzac bertanya dengan sopan. Lovelian dengan enggan menjawab pertanyaannya. Petik 2. Kamu tidak di sini untuk menemukanku, kan? Haha, tolong jangan terlalu kecewa, Balzac terkekeh. Jika Master Menara Merah baik-baik saja denganku, aku akan dengan senang hati datang dan menemanimu kapan saja. Meskipun Balzac mengucapkan kata-kata ini sambil tersenyum, ekspresi Lovelian menegang secara drastis. Sama seperti Eugene, Lovelian juga tidak memiliki banyak toleransi terhadap penyihir hitam. Bahkan jika dia tidak menganggap semua penyihir hitam dan iblis benar-benar jahat, Lovelian pasti tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan mereka. Apakah ada cara bagi kami untuk menolakmu? Tanya Eugene. Jika kamu menolakku hari ini, aku akan kembali besok, ancam Balzac. Tapi aku berniat untuk kembali ke perkebunan utama besok. Kalau begitu, sepertinya kita hanya punya waktu untuk ini hari ini. Kebetulan, apakah Anda bebas sekarang? Jika tidak, Fajar juga bekerja untukku. Ini berarti bahwa Balzac bertekad untuk mengambil sebagian waktunya, apapun yang terjadi. Eugene terbatuk dan melirik Lovelian. Petik 2. Karena hari sudah mulai gelap, jika kamu benar-benar perlu berbicara, ayo masuk ke dalam, Lovelian mengakui. Menara sihir merah adalah wilayah Lovelian. Selama mereka tetap berada di dalam menara, itu mungkin baginya untuk dapat campur tangan tidak peduli situasi apapun yang mungkin terjadi. Tidak mungkin Master Menara Hitam akan melakukan sesuatu yang terlalu absurd, tetapi Lovelian tidak bisa mempercayai penyihir hitam misterius ini. Silakan masuk. Eugene pun merasa enggan untuk mengajak Balzac masuk. Namun, dia juga penasaran tentang hal apa yang bisa membuat penyihir hitam seperti Balzac datang berkunjung secara langsung. Terutama karena Balzac adalah penyihir hitam yang secara pribadi dikontrak oleh Raja Iblis Penahanan. Mungkin dia ada di sini untuk membawa pesan dari Raja Iblis Penahanan sendiri. Selama bertahun-tahun, untuk berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika aku bisa memasuki Menara Merah Sihir, Balzac heran, tampak dalam suasana hati yang baik. Saat dia melihat sekeliling tempat luas Eugene, dia terus berbicara. Seperti yang mungkin sudah disadari oleh Sir Eugene, Master Menara Merah tidak terlalu menyukaiku. Eugene membela tuannya, tapi dia punya alasan untuk tidak melakukannya, bukan? Balzac mengangguk. Iya, itu sebabnya aku tidak merasa kesal karenanya. Kebencian Master Menara Merah adalah kebencian yang diarahkan pada semua penyihir hitam. Itu adalah beban yang harus ditanggung oleh semua penyihir hitam. Eugene juga menyadari alasan mengapa Lovelian membenci penyihir hitam. Lovelian telah kehilangan keluarganya karena eksperimen manusia penyihir hitam. Dia telah melihat ibu, ayah, dan adik perempuannya sendiri diubah menjadi chimera yang menggeliat tepat di depan matanya. Jika bukan karena penyihir yang muncul untuk memburu penyihir hitam di ruang bawah tanahnya sendiri, Lovelian juga akan berubah menjadi chimera lain. Eugene bertanya kepadanya, tidakkah menurutmu keberadaan penyihir hitam itu sendiri dianggap salah? Banyak orang melakukan dosa, jawab Balzac sambil duduk di kursi. Namun tidak peduli berapa banyak orang yang melakukan dosa, tidak dapat dikatakan bahwa keberadaan umat manusia secara keseluruhan salah. Apakah kamu benar-benar mencoba mengatakan bahwa meskipun ada penyihir hitam yang melakukan dosa, ada juga penyihir hitam yang baik? Eugene mengucapkan kata-kata ini dengan jijik. Tapi di mataku, keberadaan penyihir hitam itu sendiri adalah dosa. Balzac hanya tertawa. Haha, aku tidak bermaksud memulai debat seperti itu dengan mengatakan itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kata-kata Eugene tidak sopan. Namun, Balzac tidak mengungkapkan ketidaksenangannya atas hal ini. Sebaliknya, matanya bersinar seolah sedang bersenang-senang sambil menatap Eugene. Tujuan yang kita kejar berbeda. Itulah yang ingin saya katakan. Tapi seperti yang mungkin sudah diketahui Sir Eugene, bukan hanya penyihir hitam yang melakukan eksperimen manusia. Penyihir yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah telah melakukan kejahatan yang mengerikan dan melanggar segala macam tabu untuk mencoba dan mendapatkan pencerahan esoteris melalui upaya itu, bantah Balzac. Namun, mereka tidak pernah menandatangani kontrak dengan Raja Iblis, kata Eugene. Balzac tiba-tiba mengutarakan pendapat yang mengejutkan. Di zaman sekarang, Raja Iblis tidak jauh berbeda dengan dewa. Eugene secara naluriah merasa tersinggung dengan kata-kata ini. Balzac melanjutkan, "Iya, ini jelas menghujat, jadi aku tidak akan bisa membela diri bahkan jika aku ditegur karena ini, tapi menurut pendapatku, Raja Iblis sebenarnya lebih baik daripada para dewa." Bagaimana? Tuntut Eugene. Balzac memulai argumennya. Semua dewa harus mulai dengan membuktikan keberadaan mereka. Namun, kita sudah tahu Raja Iblis itu ada.
Bukan di surga yang samar-samar, tapi di tanah ini, mereka dapat dengan mudah ditemukan di Helmut. Meski menyinggung, Eugene tidak bisa menyangkal kata-kata seperti itu. Tentu saja para dewa dapat memberikan keajaiban, tapi daripada keajaiban mereka yang tidak dapat diandalkan, bukankah lebih baik memiliki Raja Iblis yang memerintahmu secara pribadi dan dapat dilihat kapan saja? Juga, Raja Iblis masuk akal. Daripada hal-hal seperti kepercayaan dan keyakinan, kontrak yang dibuat dengan menggunakan jiwa sebagai jaminan lebih dapat diandalkan dan bermanfaat, bantah Balzac. Sode epi terbaru ada di situs web. Layak, ulang Eugene dengan skeptis. Sederhananya, penyihir hitam hanyalah pragmatis yang mencari efisiensi ekstrim, Balzac menyimpulkan. Seperti yang mungkin diketahui Sir Eugene, sihir adalah disiplin yang keras, berubah-ubah, dan tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba atau seberapa besar Anda mendambakannya, jika Anda tidak memiliki bakat, maka Anda tidak dapat menjadi seorang penyihir. Mendengar kata-kata ini, Eugene mengingat Ewart. Untuk orang-orang seperti itu, kontrak dengan Demon Fog pasti terasa sangat menarik. Dengan menjual jiwa mereka, mereka bisa mendapatkan keajaiban yang sangat mereka inginkan. Satu-satunya biaya adalah yang harus mereka bayar sendiri. Itu tidak membahayakan orang lain, tegas Balzac. Hanya ketika mereka tidak bisa puas dengan itu, mereka mungkin melakukan dosa. Bagaimana dengan penyihir hitam yang melakukan banyak dosa, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa itu juga karena mereka pragmatis? Eugene menantang dengan sinis. Jika ada keuntungan yang jelas dapat diperoleh dengan melanggar moralitas manusia, maka mungkin saja mereka melewati batas itu untuk mengejar kebenaran. Tapi itu berlaku untuk sebagian besar penyihir, balas Balzac. Seperti yang pernah dikatakan Balzac dulu sekali, orang-orang seperti penyihir dapat dengan mudah mengorbankan sesuatu seperti moral demi memuaskan keingintahuan dan keinginan mereka sendiri. Atau, sederhananya, ada lebih banyak penyihir yang menyimpang daripada penyihir hitam yang menyimpang. Mengubah topik pembicaraan, Eugene bertanya, apakah Tuan Balzac juga menandatangani kontrak dengan Raja Iblis untuk keuntungan praktis? Balzac bersenandung sambil berpikir, senyum tipis muncul di bibirnya saat dia memiringkan kepalanya dengan penuh pertimbangan. Pernahkah kamu mendengar banyak tentang aku? Saya pernah mendengar bahwa Anda pernah menjadi sesama siswa dengan Blue Tower Master, ungkap Eugene. Bukannya kita berada di bawah Master yang sama, tapi, ya, aku juga pernah menjadi anggota Menara Biru Sihir, Balzac menegaskan. Menurut Master Menara Biru, ketika kamu masih menjadi anggota Menara Sihir Biru, keahlianmu dikatakan cukup mengesankan, kata Eugene. Haha, meski mungkin terlihat seperti menyepuh wajahku sendiri, ya, itulah kenyataannya. Ketika saya masih di Menara Biru Sihir, saya tampil jauh lebih baik daripada Master Menara Biru saat ini. Daripada Hiridus. Jika aku menghabiskan beberapa tahun lagi di sana, aku akan menjadi Master Menara Biru daripada Hiridus. Balzac terdiam beberapa saat, mengetuk sandaran tangan kursinya, sebelum melanjutkan, namun. Hanya saja daripada puas dengan apa yang akan jatuh ke tangan saya secara alami, yang saya inginkan lebih dari itu. Lebih dari itu, Eugene mengulangi dengan rasa ingin tahu. Aku bukan Sienna yang bijaksana, tiba-tiba Balzac menyebutkan namanya entah dari mana. Eugene mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Balzac terkekeh dan terus berbicara. Sienna yang bijaksana dicintai oleh sihir. Lady Sienna adalah seorang penyihir yang bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi Raja Iblis, tetapi sejak kelahiran Lady Sienna, tidak ada penyihir seperti itu yang pernah muncul. Itu berlaku untuk saya juga. Tentu saja, saya tidak bermaksud bahwa saya berharap saya dapat menimbulkan ancaman bagi Raja Iblis, hanya saja saya ingin menjadi penyihir sehebat dia. Eugene mendengarkan dalam diam. Bukan hanya aku juga, Amelia Merwin dan Edmond Codred juga. Kami bertiga bisa menjadi penyihir agung, bahkan tanpa menandatangani kontrak dengan Raja Iblis penahanan. Hanya saja kami menginginkan lebih. Penyihir manapun yang percaya dirinya jenius akan memiliki keinginan untuk melihat akhir dari semua sihir. Namun, akhir seperti itu jauh dari jangkauan bahkan seorang Arquizard, kata Balzac menyesal. Petik 2. Akhir katamu, Eugene menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Jadi apa, maksudmu setelah kamu menandatangani kontrak dengan Raja Iblis, Master Menara Hitam, kamu bisa melihat akhirnya? Balzac mengangguk dan berkata, saya merasa bahwa saya semakin mendekati akhir, sedikit demi sedikit. Saya juga berharap, melalui percakapan ini, Sir Eugene menjadi lebih memahami saya. Apakah ada alasan mengapa kamu membutuhkan aku untuk memahamimu? Eugene bertanya dengan alis terangkat. Ini sedikit, tidak, sangat menyedihkan diperlakukan seperti penjahat meskipun saya tidak melakukan apa-apa, kata Balzac dengan sedih. Apakah dia bercanda? Eugene tidak tahu apa niat Balzac yang sebenarnya, jadi dia hanya memasang ekspresi kaku. Balzac mengangkat bahu dengan senyum malu-malu. Petik 2. Bukankah aku setidaknya lebih baik dari Amelia Merwin? Balzac akhirnya bertanya. Petik 2. Kata Eugene ketika dia akhirnya menganggukkan kepalanya sambil menyeringai. Aku bertanya-tanya mengapa kamu datang mencariku. Jadi, Anda pernah mendengar sesuatu tentang saya dari Amelia Merwin, bukan? Sepertinya kamu memanfaatkan surat yang kuberikan padamu dengan sangat baik, Balzac mengamati.
Meskipun aku tidak menyangka itu akan benar-benar digunakan begitu cepat. Sejujurnya, saya tidak terlalu ingin menggunakannya, Eugene langsung mengakui. Aku pernah mendengar bahwa itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Itu cukup mengejutkan bagi saya juga. Untuk berpikir bahwa dia akan benar-benar pergi dan membuat penjara bawah tanah lain, dan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan Sir Eugene di sana. Balzac mengagumi kebetulan itu. Apakah kamu mengetahui cerita lengkapnya? Eugene memeriksa. Aku belum bisa mendengarnya. Meski saya penasaran, Amelia Merwin menolak memberitahu saya tentang hal itu, keluh Balzac. Aha, kata Eugene sekali lagi. Jadi alasan mengapa kamu datang mencariku hari ini adalah karena kamu ingin bertanya tentang cerita lengkapnya. Apakah Anda bersedia untuk memberitahu saya? Tanya Balzac penuh harap. Tidak, jawab Eugene tanpa ragu-ragu. Jika itu benar-benar membuatmu penasaran, alih-alih bertanya padaku, tidak bisakah Master Menara Hitam hanya bertanya pada Raja Iblis Penahanan, yang kamu layani dengan sangat bahagia? Aku mungkin bisa melakukan itu, tapi Demon King of Incarceration mungkin tidak akan menjawabku. Karena aku bukan satu-satunya yang menerima bantuan Raja Iblis Penahanan, kata Balas dengan enggan, mengerucutkan bibirnya seolah kecewa dengan ini. Saya ingin mendengar keseluruhan cerita dari Sir Eugene, tetapi karena Anda tidak berniat memberitahu saya tidak akan keras kepala dan bersikeras untuk menanyakannya. Jika itu masalahnya, apakah kamu akan kembali sekarang? Tanya Eugene penuh harap. Kunjungi, untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Masih ada masalah yang perlu ditangani. Masalah apa? Konten iklan. Putri Raksasa, suara Balzac merendah saat dia menyebut nama ini. Juga dikenal sebagai Iris. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Petik 2. Aku telah diberitahu bahwa dia adalah kepala Dark Elf Helmut, jawab Eugene. Berita bahwa Sir Eugene membawa lebih dari 100 elf dari Samar bersamanya pasti telah sampai ke Putri Raksasa juga. Jadi, tidak lama kemudian, Putri Raksasa mungkin akan pergi ke klan Leonhardt untuk beberapa negosiasi, lapor Balzac. Alis Eugene berkerut saat dia mengulangi kata-kata Balzac. Negosiasi. Ya, Balzac menegaskan. Itu karena dia terobsesi untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Saat Anda berada di Samar, apakah Anda kebetulan melihat Dark Elf? Ada rumor tentang mereka dan aku telah mendengar beberapa cerita dari para elf, jawab Eugene mengelak. Jika itu masalahnya, maka ini seharusnya mudah untuk kamu pahami. Pengaruh Putri Raksasa di Helmut tidak terlalu besar. Orang-orang iblis berdarah murni menganggap Putri Raksasa dan elf gelapnya sebagai bibrida, dan Putri Raksasa saat ini bersaing dengan orang-orang iblis berpangkat tinggi lainnya untuk menjadi Raja Iblis berikutnya, Balzac memaparkan. Apakah menurutmu dia punya kesempatan? Tanya Eugene. Tentu saja tidak, jawab Balzac tanpa ragu. Para Dark Elf adalah subspesies khusus. Tidak mungkin bahkan Raja Iblis Penahanan untuk merusak ras dan membuat yang baru darinya. Satu-satunya yang memiliki kekuatan khusus itu adalah Raja Iblis Kemarahan, yang meninggal 300 tahun yang lalu, dan putri angkatnya, Putri Raksasa, yang sekarang memimpin para Dark Elf. Raja Iblis Kemarahan telah dibunuh. Ini membuat Iris sebagai satu-satunya di dunia ini yang bisa mengubah elf menjadi Dark Elf. Seperti yang aku katakan selama persidangan, Raja Iblis Penahanan memberikan banyak amal kepada para elf yang berimigrasi ke Helmut setelah menderita penyakit iblis. Mereka menerima pembebasan penuh dari pajak tenaga hidup dan, bahkan tanpa menjual jiwa mereka menerima pensiun yang murah hati setiap bulan. Demi para Dark Elf, dia telah memerintahkan agar hutan yang sudah terlalu besar untuk jumlah mereka yang berkurang disisihkan sebagai wilayah Putri Raksasa, kata Balzac dengan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, sebagian besar pensiun yang diterima setiap elf diambil untuk digunakan sebagai dana militer Putri Raksasa, tapi masalahnya adalah tujuan Putri Raksasa terlalu besar, dan dengan pasukan independennya yang sangat lemah, itu adalah mustahil baginya untuk mencapainya. Sejauh yang saya ketahui, tidak dapat dihindari bahwa jumlah ini jauh lebih kecil daripada 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, lebih dari separuh Dark Elf yang dipimpin oleh Iris telah dibunuh oleh Sienna selama penaklukan Raja Iblis Kemarahan mereka. Selain itu, kebanyakan elf lebih suka mati karena penyakit iblis daripada menjadi Dark Elf. Dengan kata lain, Sir Eugene menyimpan peningkatan 10% untuk tenaga Putri Raksasa di perkebunan utama klan Leonhardt. Dibutakan oleh keinginannya untuk meningkatkan potensi perangnya, tidak dapat dihindari bahwa Putri Raksasa akan mengalihkan pandangannya kepada Anda, Balzac memperingatkan. Jika dia datang mencariku, aku akan menyuruhnya pergi, jawab Eugene dengan senyum dingin. Atau mungkin, apakah kamu memintaku untuk mencoba dan bernegosiasi dengan Putri Raksasa? Balzac buru-buru membantahnya. Apa hak saya untuk membujuk Sir Eugene tentang itu? Belum lagi, aku bahkan bukan salah satu dari sekutunya. Petik 2. Lalu apa yang ingin kau katakan padaku? Eugene menuntut dengan putus asa. Balzac mulai menjelaskan, aku sudah memberitahumu hal seperti ini sebelumnya. Sementara Raja Iblis Penahanan mengendalikan Helmut, dia tidak mengendalikan keseluruhan rakyat iblis. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, dan Naga Hitam, Adipati Raisakia, belum menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, dan selain mereka, banyak orang iblis lainnya juga berada di luar kendali Raja Iblis Penahanan. Eugene diam-diam memelototi Balzac. Dia masih tidak tahu apa yang coba diperingatkan Balzac padanya. Tentu saja,
Orang-orang iblis seperti itu masih terkena sanksi ketika mereka melanggar hukum yang ditetapkan oleh penahanan Raja Iblis, jadi mereka dipaksa untuk bertanggung jawab sebagai ganti kebebasan yang mereka nikmati. Sama seperti bagaimana Baron Olper dipenggal karena mencoba merayu Sir Ewart. Balak memberikan contoh yang diketahui oleh Eugene. Pada akhirnya, Raja Iblis adalah yang paling kuat di antara rakyat iblis. Sama seperti bagaimana Raja Kerajaan biasa tidak dapat mengetahui setiap gerakan yang dilakukan rakyatnya, Raja Iblis juga tidak berdaya. Seorang Raja Iblis hanya akan dapat menguasai jiwa iblis jika mereka telah membuat kontrak dengannya. Namun, semua yang dikatakan, kekuatan Raja Iblis mutlak di Helmut. Jika Raja Iblis penahanan memerintahkan kematian seseorang, setiap orang iblis yang lebih lemah darinya harus menyerahkan kepala mereka, bahkan jika mereka tidak menandatangani kontrak dengan Raja Iblis. Petik 2. Bahkan di Helmut, ada beberapa orang iblis yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Raja Iblis penahanan, Balzac menunjukkan. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang mereka yang mengikuti Raja Iblis kehancuran? Eugene bertanya, menangkap isyarat itu. Iya, terutama binatang buas di antara mereka, jawab Balzac, membenarkan kecurigaan Eugene. Eugene berusaha menahan emosi yang dia rasakan agar tidak terekspresikan di wajahnya. Balzac pasti berbicara tentang Putra Oberon, saudara angkat barang, manusia binatang buas yang pernah bertarung dengan Eugene di Samar. Putri raksasa baru saja menyadari kenyataan dari situasinya. Dengan kurang dari 1000 Dark Elf, mustahil baginya untuk menjadi Raja Iblis jika dia dengan keras kepala bersikeras hanya mengandalkan dukungan rakyatnya sendiri, ungkap Balzac. Petik 2. Jadi maksudmu dia bergandengan tangan dengan Bisfok? Eugene menebak. Tapi sejauh yang aku tahu, kepala Bisfok saat ini, Jagon, membunuh ayahnya sendiri untuk mengambil posisi itu. Dan ayahnya itu kebetulan adalah saudara laki-laki Putri Raksasa. Balzac menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Putri Raksasa belum bergandengan tangan dengan Jagon. Sebaliknya, dia merekrut beberapa Bisfok yang mengikuti Jagon untuk menjadi tentara bayarannya. Tentara bayaran. Eugene memiringkan kepalanya dan diam-diam menggumamkan kata ini pada dirinya sendiri. Jagon adalah binatang tirani yang memerintah hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia membenci mereka yang lemah dan bahkan tidak menempatkan mereka di matanya. Untuk menarik perhatian Jagon, para Bisfok yang ambisius tidak punya pilihan selain mengembangkan kekuatan yang cukup. Balzac melanjutkan ceramahnya. Eugene diam-diam menerima informasi ini. Karena itu, ada banyak Bisfok yang aktif berkarir sebagai tentara bayaran di Helmut. Dengan bertarung dalam pertempuran teritorial antara bangsawan kecil dan menengah, mereka dapat memperoleh pengalaman tempur dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan memangsa para demon Fok lainnya. Dan mereka melakukan semua ini karena mereka tidak akan bisa memenangkan hati Jagon jika mereka tidak cukup kuat. Balzac selesai mempresentasikan pengamatannya terhadap Bisfok. Barang mengatakan bahwa alasan dia mencari wilayah elf tidak ada hubungannya dengan Jagon. Mungkinkah orang itu melayani sebagai tentara bayaran untuk beberapa orang iblis, dan pergi ke sana setelah menerima perintah dari mereka? Eugene berspekulasi. Eugene tidak bisa secara terbuka mengajukan pertanyaan tentang barang. Untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat informasi seperti apa yang mungkin bisa diambil Lovelian. Kunjungi, untuk pengalaman novel rating terbaik. Tuan Lovelian juga harus mendengarkan percakapan ini, pikir Eugene dengan yakin. Lovelian juga seharusnya memasang telinganya pada pembicaraan tentang tentara bayaran ini, dan dia bisa menggunakannya sebagai titik awal untuk mengumpulkan informasi tentang barang. Tanpa sedikit pun keraguan, Eugene mengangguk mengerti dan berkata, orang itu bernama Jagon, dia tampaknya memiliki kepribadian yang cukup gila. Balzac menunjukkan, lagi pula, dia adalah seseorang yang merobek tenggorokan ayahnya sendiri. Bahkan Putri Raksasa tidak akan begitu cepat bergandengan tangan dengan pemberontak seperti itu. Dan seperti yang sudah dikatakan Sir Eugene, ayah yang diakhiri Jagon dengan tangannya sendiri juga adalah saudara laki-laki Putri Raksasa. Suku-suku Bisfok, ketika dipimpin oleh Oberon, telah melayani Raja Iblis kemarahan bersama Putri Raksasa. Meskipun para Bisfok sekarang disumpah untuk melayani Raja Iblis kehancuran, Putri Raksasa pasti akan enggan bergandengan tangan dengan Jagon, yang telah membunuh mantan rekan dan saudara laki-lakinya, Oberon. Jika Tuan Eugene menolak untuk bernegosiasi, maka Putri Raksasa pasti akan mundur. Karena dia tidak begitu putus asa sehingga dia akan menyerang tanah utama klan Leonhardt untuk mengambil elf itu untuk dirinya sendiri. Namun, ada kemungkinan dia mengirim Bisfok untuk menyerang. Balzac berdiri saat dia memberikan satu peringatan terakhir, Jagon seharusnya tidak memiliki alasan untuk muncul secara langsung, tetapi kamu tidak boleh menganggap enteng anggota Bisfok manapun. Apa alasanmu memberi kami peringatan seperti itu? Eugene bertanya dengan curiga. Balzac dengan ragu-ragu mengakui, salah satu alasannya adalah saya ingin Anda berutang budi kepada saya. Sir Eugene, tapi tolong jangan salah paham. Saya tidak ingin menggunakan bantuan ini untuk tujuan seksual apapun. Tidak peduli berapa banyak dia berpura-pura bahwa itu tidak mempengaruhinya, tampaknya apa yang terjadi terakhir kali, ketika Eugene bertanya apakah dia gay, telah meninggalkan duri yang tertanam jauh di dalam hati Balzac. Alasan lain saya memberikan peringatan ini adalah untuk reputasi pribadi saya sendiri. Aku sudah sangat dibenci hanya karena menjadi penyihir hitam, tetapi haruskah para Bisfok dari Helmut benar-benar menyerang klan Leonhardt tanpa peringatan apapun?
Jika sebuah tragedi terjadi sebagai akibat dari itu, saya takut akan kesalahan apapun yang mungkin menimpa saya karena tidak mengatakan apa-apa, aku Balsak. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu menarik begitu banyak kebencian karena kamu tidak perlu tinggal di Arot? Jika Anda pergi ke Helmut, maka saya yakin permusuhan akan jauh lebih sedikit, saran Eugene dengan ramah. Haha, sementara itu mungkin terjadi, aku tidak terlalu menyukai Helmut, klaim Balsak sambil tersenyum sambil menurunkan topi fedoranya kembali ke kepalanya. Christina mengusap pipinya yang kaku. Penampilan yang terpantul di cermin entah bagaimana asing bagi Christina, terutama ekspresinya. Christina mengerutkan alisnya, meluruskannya, lalu berkedip dengan tajam. Daging di bawah ujung jarinya terasa lembut, tapi dia bisa merasakan otot wajahnya menegang dengan sedikit tekanan. Awalnya, ini adalah keadaan alami. Saat itu, rasanya tidak aneh sama sekali. Ekspresi seperti ini adalah bagaimana penampilan Christina dulu. Christina menggigit bibirnya beberapa kali, lalu tersenyum sadar. Petik 1. Ini baru beberapa bulan, pikirnya dalam hati. Christina mencoba mengubah senyumnya beberapa kali lagi. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak terasa benar baginya. Apakah dia tersenyum seperti ini ketika dia berada di Samar? Pasti ada lebih dari beberapa kali ketika dia tersenyum seperti ini. Bagi Christina, tersenyum setiap saat hanyalah sebuah kebiasaan. Bahkan jika dia tidak punya alasan untuk tersenyum. Itulah yang diajarkan kepadanya sejak dia masih kecil, di biara. Daripada wajah tanpa ekspresi atau kesal, wajah tersenyum akan membuatnya tampak lebih ramah. Ini baru beberapa bulan, tapi aku tidak ingat seperti apa ekspresiku yang biasanya, desah Christina dalam hati. Christina mengangkat sudut bibirnya dengan kedua jari telunjuknya. Tapi apakah senyum yang dipaksakan seperti ini benar-benar lebih baik daripada topeng? Saat jari-jarinya jatuh, sudut bibirnya yang terangkat juga terkulai sekali lagi. Christina menghela napas. Petik 2. Keluarga, ya. Bagian dari percakapan yang dia lakukan dengan Eugene sebelum meninggalkan perkebunan Leonhard menolak untuk meninggalkan kepalanya. Ayah kandungku sendiri hanya mengatakan kata-kata ini kepadaku karena dia mengkhawatirkanku, putra satu-satunya. Karena aku tahu itu semua demi diriku, sebagai putranya, setidaknya aku harus berpura-pura mendengarkan ayahku. Ini bukan potongan percakapan yang sangat penting, tetapi meskipun demikian, itu telah melekat di kepalanya selama beberapa hari terakhir. Christina juga tahu bahwa tidak ada yang istimewa dari kata-kata seperti itu. Namun, yang paling penting adalah bahwa kata-kata seperti itu hanya umum ditemukan di antara keluarga yang sebenarnya. Itu sebabnya Christina tidak benar-benar bisa memahami sentimen di balik kata-kata tersebut. Sejak dia lahir, Christina tidak pernah sekalipun menjadi bagian dari keluarga sejati. Petik 1. Tapi itulah mengapa itu lebih penting bagiku, aku Christina pada dirinya sendiri. Dia mendengar ketukan di pintu. Christina menempelkan fasad yang masih terasa canggung kembali ke wajahnya. Dalam benaknya sendiri, Christina tanpa sadar berbicara kepada Eugene. Aku tahu kamu tidak punya alasan bagus untuk melakukannya. Fasadnya mungkin terasa canggung saat ini, tetapi dia akan segera terbiasa. Petik 1. Tapi aku akan baik-baik saja jika kamu membunuhku. Karena saat bertemu dengan ayahnya, Kardinal Rogeris, Christina harus bisa terus tersenyum seperti itu tanpa memusatkan perhatian padanya. Dengan begitu, aku akan bisa meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali. Christina berharap untuk tidak pernah kembali ke tempat ini.